Baik, terima kasih. Ada beberapa yang perlu kami jelaskan berkaitan dengan kebijakan Bupati untuk menjelaskan tentang pemberian bantuan biaya studi, bantuan beasiswa kepada mahasiswa, kemudian bantuan biaya khusus. Jadi ada 3 kategori yang nantinya kita jawab dari visi misi Bupati untuk menjawab pengembangan sumber daya manusia ke depan untuk masyarakat Kero. Yang pertama itu kita lakukan pemberian beasiswa kepada mahasiswa. Beasiswa itu kita bayar untuk semester yang kita hitung mulai dari semester 2 sampai dengan yang nanti selesai. Kemudian bantuan studi itu kita bayarkan kepada calon mahasiswa yang mau baru masuk dari SMA atau SMK yang selesai mau melanjutkan studi, itu yang tidak mampu orang tuanya itu dibiayai oleh Bupati untuk kepentingan kuliahnya. Kemudian yang ketiga itu bantuan khusus. Bantuan khusus itu kategori yang memang ada beberapa program studi yang langka, yang khusus dibutuhkan seperti dokter, kemudian sekolah penerbangan, dan yang lain-lain yang memang khusus, itu yang dibiayai langsung oleh Bupati. Begitu mengajukan proposal berapa besar kebutuhannya itu kita biayai. Jadi itu 3 kategori. Kemudian saat ini kita lagi verifikasi data untuk memastikan data, validitas data benar tidaknya mahasiswa. Karena itu data induknya sudah kita siapkan, jumlah sampai dengan sekarang itu data yang sudah diverifikasi ada 204 orang mahasiswa. Dan itu setelah kita coba lihat persoalan sebelumnya itu yang datanya sekitar 300-an itu, kita verifikasi sampai mendapat 200. Menyatakan benar tidaknya inilah mahasiswa. Dengan kita melakukan verifikasi lapangan, cross check dengan beberapa teman mereka di kampus. Nah, itu yang kita dapatkan data akurat sampai dengan hari ini kita mendapat 204. Nah, 204 itu akan kita verifikasi sesuai per kampus. Jadi ada yang kuliah di Uncen, ada yang kuliah di Otogesel, di USTJ, ada yang di STGK, ada yang di seminari, kita verifikasi. Kemudian ada yang kuliah di kampus luar dari Papua, jadi kita verifikasi per kampusnya. Sehingga ke depan memudahkan kita tahu persis mahasiswanya. Kemudian setelah kita sudah verifikasi seperti itu, lalu target berikutnya kita tahu persis ada mahasiswa yang sudah semester 2, ada yang semester 4, ada yang semester 6. Jadi ada target batas waktu. Jadi kita verifikasi harus selesai dengan target yang ditentukan. Kalau itu 4 tahun 8 semester harus selesai. Nah, kalau 1 tahun lebih bisalah sampai 5 tahun. Nah, itu yang perlu kami verifikasi sehingga tahu jumlah mahasiswa yang di setiap kampus itu sekian banyak. Kemudian kami sudah mengukur target-target yang harus kita batasi dengan pembiayaan. Sehingga tidak rugi pemerintah memberikan bantuan biaya, tapi target tidak jelas. Itu sebabnya penting untuk kita terus harus melakukan kontrol, evaluasi untuk memastikan mereka kuliah harus selesai secepatnya. Karena itu juga menjadi modal kita untuk ke depannya. Mungkin itu. Apa penambahan dari 200 sekian ada peluang untuk ditambahkan lagi dari verifikasi ini? Untuk sementara itu yang sudah kita lakukan. Penambahan itu kalau misalnya yang berkaitan dengan bantuan studi khusus itu kita akan lakukan. Sedangkan penambahan karena belum ada data yang jelas itu nanti kita coba melihat, evaluasi, verifikasi kelayakan benar tidaknya, itu akan kita lakukan dulu baru kita bisa menambahkan di data. Tapi sepanjang itu tidak layak, kita tidak akan menambahkan karena ke depan kami pikir dari hasil verifikasi ini 204 itu sudah bagian yang sudah kita lakukan verifikasinya. Kira-kira mungkin publik bertanya-tanya setelah target dievaluasi datanya, verifikasi, kapan target realisasinya? Seperti yang sudah disampaikan oleh pemerintah daerah, menyampaikan bahwa ini komitmen Bupati, ini komitmen pemerintah daerah. Apapun kondisinya harus kita biayai. Nah,
Karena salah satu selain visi misi bupati adalah pertama tata kelola pemerintahan yang bersih. Karena itu ada data-data yang tidak jelas kami potong supaya harus jelas. Nah, yang berikut adalah pengembangan sumber daya manusia. Karena itu adalah pengembangan sumber daya manusia, mau tidak mau seluruh orang Kerom yang sedang kuliah itu harus dibiayai. Nah, itu. Nah, dengan target-target yang akan kita persiapkan ke depannya. Termasuk untuk batas waktu, kami kita usahakan tidak boleh lebih dari bulan ini. Paling tidak di dalam bulan ini, ketika seluruh proses pelayanan administrasi selesai, kita bisa biaya. Tapi untuk kepentingan nanti kapan batas waktunya, itu akan kita bangun setelah data selesai, tugas kita. Data selesai disampaikan kepada bupati. Habis itu akan ada perintah bupati untuk membayar kapan waktu yang tepat untuk kita bayarkan. Kades, mungkin singkat saja. Oke. Terkait riak-riak yang ada di media sosial sekarang kan ada kesannya pemerintah Kabupaten Kerom, baik bupati maupun dalam hal dinas pendidikan, soal pembayaran uang mahasiswa yang dibiayai oleh Pemkab. Kira-kira bagaimana klarifikasi Pak Kades terkait yang beredar di media sosial? Ya, sebenarnya itu tidak semua mahasiswa menyampaikan informasi itu. Hanya 1-2 orang yang menyampaikan isu untuk sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pemerintah daerah komitmen untuk menyelesaikan biaya studi untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia. Karena itu kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan yang ada supaya tidak mengembangkan isu yang sebenarnya tidak jelas. Pemerintah berkomitmen untuk harus membayar biaya studinya mereka. Karena itu jangan mengembangkan isu menjadi sesuatu yang tidak jelas. Padahal pemerintah punya komitmen yang jelas untuk harus membayar biaya studi mereka. Intinya ada proses-proses yang harus dilakukan oleh dinas maupun pemerintah, Pak, ya? Tidak secepat itu. Ya, karena itu seperti yang sudah saya jelaskan, proses yang penting untuk kepentingan ini tidak langsung harus kita bayar, tapi kan harus melalui tahapan yang penting. Pertama, kita harus validasi data mahasiswa, benar tidaknya mahasiswa itu. Lalu saat ini kita sudah melakukan verifikasi data sampai dengan jumlah yang saya sebut tadi 204. Nah, 204 ini akan kita bagi per kampus. Kampus ini berapa, kampus ini berapa, kemudian di Papua berapa, di luar Papua berapa. Setelah itu sudah jelas datanya, kita serahkan kepada bupati lewat dinas yang terkait, yaitu di keuangan untuk proses lebih lanjut. Nah, tugas kita di dinas saat ini adalah verifikasi data. Setelah selesai, maka pemerintah daerah berkomitmen harus membayar seluruh biaya yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Mungkin Pak, himbauan terakhir Pemerintah sudah memiliki komitmen bahwa seluruh pembiayaan yang berkaitan dengan kepentingan sumber daya manusia menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Karena itu kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa kita sampaikan supaya mengikuti tahapan proses yang sedang berlangsung. Kepada seluruh masyarakat kita himbau supaya tidak mengembangkan bahasa isu yang sebenarnya tidak bertanggung jawab. Mungkin itu yang perlu kita jelaskan. Terima kasih.